Tujuannya untuk mengetahui pengaruh cahaya dalam proses fotosintesis dan pengaruh suhu terhadap air yang digunakan dalam praktikum fotosintesis ini, dan membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya dan suhu yang normal. Alat dan bahan: 1 gelas beker, 2 corong gelas, 3 tabung reaksi, 4 aquades, 5 larutan NaHCO3 natrium bikarbonat 0,5% atau ragi kue, 6 tanaman Hydrilla verticillata, 7 es batu, 8 termometer. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Siapkan 3 gelas, kemudian berikan air kepada masing-masing gelas sebanyak 100 ml. Kemudian masukkan daun hidrilla ke setiap gelasnya sehingga daun tersebut tenggelam. Kemudian, gelas pertama tidak diberi apa-apa, gelas yang kedua diberikan es batu. Kemudian masukkan tanaman hidrilla, lalu ukur berapa suhu yang ada di dalam es tersebut, yaitu mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian gelas ketiga diberikan soda pernipan. Kemudian aduk hingga pernipan tercampur dengan air. Yang keempat, diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Lalu, larutan vernipan dan air biasa diletakkan di bawah sinar matahari langsung bersama juga air es. Sama diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Tempat terang air berisi larutan NaHCO3 natrium bikarbonat 0,5% atau bisa juga disebut dengan ragi kue. Pada 5 menit pertama timbul gelembung-gelembung halus. Selanjutnya ketika sudah mencapai 10 menit, gelembung itu pun semakin banyak. Dan ketika sudah mencapai 15 menit, gelembung pun semakin banyak muncul di atas permukaan air. Mengapa sih pada percobaan ini menghasilkan banyak gelembung? Karena ketika larutan NaHCO3 dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi NaOH dan CO2. Gelembung menjadi banyak itu karena fotosintesis di percobaan ini cukup mendapat sinar matahari, ditambah larutan tersebut. Jadi oksigen yang didapat juga semakin banyak. Pengamatan yang pertama dilakukan pada daun hidrilla yang hanya diberikan air, tidak diberikan campuran apapun. Pada menit pertama tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian di menit ke-8 lewat 55 detik mulai muncul gelembung pada ujung tangkai. Kemudian sampai seterusnya tidak ada perubahan, hanya muncul gelembung dari ujung tangkai sama seperti menit ke-8. Tempat terang air yang berisi air es. Pada 5 menit pertama, belum ada perubahan apapun. Selanjutnya, ketika sudah mencapai 10 menit, masih belum mengalami perubahan. Tetapi, air es tersebut mengalami pengembunan. Mengembun keluar dari gelas beker. Dan ketika sudah mencapai 15 menit, air yang mengembun di luar gelas beker pun semakin banyak. Dan suhu di dalamnya semakin meningkat. Akan tetapi belum ada perubahan sama sekali karena pada percobaan fotosintesis dengan menggunakan air es ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak seperti air biasa dan ragi yang membutuhkan waktu yang standar. Hasil pengamatan pada tempat yang gelap dihasilkan data bahwa pertama, tidak muncul gelembung dan di menit kedua masih tidak terdapat gelembung dan di menit ketiga hanya ada 2 gelembung saja. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan hidrilla tidak melakukan proses fotosintesis di tempat yang gelap sehingga tidak menghasilkan gelembung yang banyak yang berisi oksigen. Karena semakin rendahnya cahaya, semakin rendah pula energi yang terbentuk sehingga memperlambat laju reaksi. Kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu tumbuhan saat melakukan fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan suhu yang optimal, artinya tidak begitu tinggi dan tidak begitu rendah. Pada fotosintesis tersebut menghasilkan gas yang berupa oksigen.